Jika berbicara tentang pahlawan super, bagaimana kita membayangkan mereka? Seseorang yang baik, punya kemampuan khusus, cinta damai, dan selalu membantu orang lain. Peacemaker alias Chris Smith juga mencintai perdamaian, tapi dengan cara yang sangat ekstrim. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh, demi menjaga perdamaian dunia. Lebih dari itu, dia masih menyimpan luka mendalam di hati. Trauma sejak kecil saat dia tak sengaja menyebabkan kematian kakaknya. Kita telah menikmati musim pertama yang sangat menarik, dan kini musim kedua telah dimulai. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di musim ini dan bagaimana filmnya berjalan. Tanpa menunggu lama, kita mulai dengan film ini. Seperti banyak film lain, pembukaan selalu singkat dan cepat menyinggung bagian pertama. Film ini pun tak terkecuali. Bagian 1 dilalui cepat, cukup agar kita tahu apa yang dialami tokoh utama tanpa harus menonton ulang. Alur cerita mengalir mulus lewat pertanyaan seorang gadis kecil di kelas. Beralih ke bagian 2, adegan pertama dimulai saat, setelah hari yang dingin dan panjang, dia tak membiarkan elang kesayangannya keluar rumah. Kini elang itu berisik di telinganya, membangunkannya, ingin diajak keluar untuk menggerakkan otot. Dia terbangun kesal, tapi tetap bangun, pergi ke pintu gudang, membukanya untuk membiarkan saudaranya bergerak. Tapi dia tak menyangka, membuka pintu ini akan mengubah hidupnya. Setelah lama berdiri diam, melihat alien membakar sesuatu, dia memanggil elangnya. Tak ada jawaban setelah beberapa kali panggil. Dia kesal dan melangkah lebih jauh, mengikuti suara itu. Saat menemukan elangnya, dia terkejut karena tempat itu mirip pintu rumahnya. Berdiri sebentar, meski ragu, dia memasukkan kata sandi untuk membuka pintu itu. Anehnya, pintu ini punya kata sandi sama dengan pintu rumahnya. Berhasil membuka, Peacemaker masuk tanpa izin siapapun. Di depan matanya, pemandangan familiar muncul, tapi sesuatu membuatnya lari pulang secepat kilat. Ayahnya dari bagian pertama tiba-tiba muncul di rumah itu, membuatnya panik. Keesokan paginya, Peacemaker dengan lesu naik ke mobil teman wanitanya. Dia mendengar cerita temannya yang berdamai dengan kekasihnya. Teman ini membawanya ke wawancara untuk bergabung dengan tim keadilan. Di depan pintu, dia melihat gadis berpakaian kelinci berlari keluar sambil menangis. Entah bagaimana, kini dia paham. 3 pewawancara tampak ramah, tapi saat mikrofon dimatikan, mereka bicara kasar. Bukan karena Peacemaker punya kekuatan mendengar, tapi mereka bicara begitu jelas. Mikrofon mati atau hidup sama saja. Marah, dia tak tahan lagi dan memutuskan pergi. Saat ketiganya selesai berdebat, dia sudah tak ada di sana. Berlanjut ke karakter berikutnya, Emilia. Setelah kejadian di bagian pertama, kini dia kesulitan dengan pekerjaannya. Tagihan menumpuk di rumah. Dia menghadapi dokter psikologi yang mendiagnosisnya dengan maskulinitas toksik. Kedengarannya absurd, tapi dokter itu mencatatnya di berkas. Emilia marah, hampir memukuli dokter. Untuk melindungi diri, dokter itu menelepon seseorang untuk mengeluarkan Emilia. Wanita lain masuk, membawa Emilia ke mobil, mencoba menenangkannya, tapi Emilia sulit tenang, menutup pintu mobil keras-keras, dan mengeluarkan kata-kata yang melanggar norma. Belum berhenti di situ, Emilia memukuli dashboard mobil dengan tangan kosong hingga tangannya berdarah. Dashboard itu pasti sudah rusak. Saat mengemudi pulang, yang menunggunya di rumah adalah Peacemaker. Melihat tangan Emilia, dia mengikuti masuk dan bertanya dengan perhatian sementara Emilia mengompres tangannya dengan es. Mereka terlihat mesra, dan sekilas saja orang bisa menduga sesuatu telah terjadi. Namun, akhirnya, pahlawan kita ditolak mentah-mentah oleh Emilia yang cantik, membuatnya marah dan membanting pintu saat pergi. Sesampainya di rumah, dia mengeluarkan semua mainan untuk dimainkan sekaligus demi melupakan patah hatinya. Tak berhenti di situ, dia mengadakan pesta meriah. Terserah apa artinya, asal bisa dibayangkan. Di tengah keramaian, Peacemaker sempoyongan berdiri, berjalan ke pintu gudang, membukanya, dan berdiri lama di sana dengan kondisi kurang sadar. Pestanya menarik perhatian Argus, organisasi yang ingin mengawasinya. Mereka memantau setiap gerakannya dan menyaksikan pesta seorang pahlawan super. Setelah lama linglung, dia memutuskan masuk ke gudang. Kembali ke pintu yang di awal film menampakkan sosok ayahnya. Dia melihat barang-barang milik ayah dan anaknya, bahkan sosok kakaknya yang sudah dewasa, yang dia pikir telah hilang saat masih kecil. Ini membuatnya terpaku.
tak mampu berkata-kata. Bersamaan dengan itu, Emilia, karena terlalu kesal, pergi ke bar untuk minum dan melupakan masalahnya. Tapi, para pria di bar tak akan membiarkan seorang wanita sendirian begitu saja. Mereka mendekati dan mencoba merayu. Tapi Emilia menghajar mereka habis-habisan. Sendirian melawan 5 orang, dia melampiaskan seluruh kemarahannya. Tak satu pun pria itu lolos. Tapi yang akhirnya dibawa keluar justru Emilia. Melawan 5 orang, seberapa hebat pun dia, akhirnya tetap kalah. Kembali ke tokoh utama kita. Setelah bertemu kakak dan ayahnya, mereka bertiga duduk minum dan mengobrol sebelum berpisah. Peacemaker pergi ke tempat yang bisa disebut kamar tidurnya. Di sana, dia melihat foto dirinya dan Emilia yang tampak bahagia bersama. Saat tenggelam dalam kenangan itu, dari belakang, sebuah pistol mengarah padanya, membuatnya terpaku diam. Orang yang memegang pistol tak lain adalah Peacemaker dari dimensi lain. Keduanya terlibat perkelahian sengit, saling kejar hingga ke gudang. Di saat Peacemaker dari dimensi lain hampir kalah, dia tiba-tiba tersedot ke atas oleh kekuatan magnet. Di akhir episode 1, Peacemaker dari dimensi ini memeluk dirinya sendiri yang sekarat dari dimensi lain, seseorang yang baru saja nyaris membunuhnya. Sebelum melanjutkan bagaimana Peacemaker dari dimensi ini menangani kembarannya dari dimensi lain, kita mundur sedikit untuk melihat mengapa Argus mengawasinya 24/7. Semuanya bermula saat Rick Flag menjadi direktur Argus. Pada hari pertama menjabat, dia meminta John mengeluarkan berkas kematian putranya. Meski John berusaha mencegah karena detail kasus itu bisa menyakitinya dan tindakan mereka berdasarkan perintah, Rick Flag menolak saran bawahannya. Tak ada pilihan, John menyerahkan berkas yang diminta. Memegang berkas kematian putranya, Rick seolah menyaksikan kembali kejadian itu. Putranya ditusuk pecahan di dada, lalu ambruk ke lantai. Marah, meski Peacemaker disponsori organisasinya, Rick memerintahkan John mengawasi Peacemaker 24/7 agar tak ada gerakannya yang luput. Kini, kembali ke cerita utama, kita lihat apa yang dilakukan Peacemaker dengan kembarannya. Dia terpaku menatap kembarannya lama, lalu memutuskan membungkusnya dengan kantong plastik dan memasukkannya ke lemari terdekat. Ironisnya, meski berusaha keras, dia tak bisa melakukannya dengan rapi. Mayat itu terus terlepas. Frustrasi dan tak ingin menghadapinya lagi, Peacemaker membiarkannya begitu, lalu keluar untuk membersihkan darah di tubuhnya. Sementara itu, Leota kembali ke rumahnya dan mantan pacarnya, yang menurutnya hanya sementara berpisah, untuk mengambil barang dan sekaligus mengunjungi anjing-anjing yang dulu mereka pelihara bersama. Semuanya baik-baik saja hingga mantan pacar Leota pulang. Mantan itu menegaskan bahwa mereka benar-benar putus, yang berarti Leota masuk tanpa izin. Keduanya terlibat pertengkaran sengit. Tak ada pilihan lain, Leota memutuskan pergi, membawa semua luka hatinya, meninggalkan rumah yang kini milik mantannya. Leota menuju rumah Peacemaker. Saat dia tiba, mobil pengintai di depan rumah Peacemaker bertambah 1 orang karena kecurigaan Argus terhadap John. Mereka mengirim Flurry untuk mendampingi John, atau lebih tepatnya menggantikannya, demi memudahkan penyusupan ke rumah Peacemaker. Keduanya duduk bersama, mengawasi sejak Leota datang, berbincang dengan Peacemaker, hingga Adrian tiba. Tak lama kemudian, Flurry mendapat telepon dari kantor. Mereka ingin malam ini, saat Peacemaker keluar rumah, tim akan menyusup untuk memeriksa. Ini harus dirahasiakan dari John. Dan mereka juga mengizinkan John pergi ke pesta bersama Peacemaker. Sebelum Adrian tiba, Leota menunjukkan foto yang diambil John kemarin kepada Peacemaker. Dia menyalahkan Peacemaker karena menyembunyikan ruangan itu dan mengungkap bahwa Peacemaker sedang diawasi oleh Rick Flag, yang tahu Peacemaker membunuh putranya. Ketika Adrian datang, Peacemaker menyuruh Leota pulang dan mengajak temannya masuk rumah. Di dalam, sisa-sisa pesta semalam masih berantakan. Model telanjang berserakan di lantai dan kamar tamu membuat Adrian risih. Peacemaker jujur pada temannya bahwa dia membunuh kembarannya. Dia memanggil Adrian untuk membantu menyingkirkan mayat itu. Meski sedikit kesal karena Adrian tak diundang ke pesta tapi harus ikut membersihkan mayat. Tapi, sebagai teman, Adrian rela membantu. Diundang ke pesta tapi harus ikut membersihkan mayat. Tapi, sebagai teman, Adrian rela membantu. Mereka memotong-motong mayat menjadi bagian kecil, memasukkannya ke tungku pembakaran milik alien dari episode 1. Peacemaker sering meminjam barang alien itu dan berteriak hingga makhluk itu pergi ke pintunya dengan kesal.
Setelah membersihkan darah di lantai dengan rapi, tugas selesai. Kembali ke kamarnya, Peacemaker memeriksa ponsel kembarannya, menemukan album foto Emilia, istrinya di dunia lain. Tapi di dunia ini mereka hanya bisa berteman. Beralih ke Emilia di episode ini, setelah berkelahi dan diusir dari bar di episode sebelumnya. Dia muncul di minimarket untuk membeli beberapa barang. Melihat luka-lukanya, seorang wanita mendekatinya, mengira Emilia korban kekerasan rumah tangga dan menawarkan bantuan. Meski Emilia berusaha menolak, tak tahan lagi, Emilia membentak hingga wanita itu buru-buru pergi. Kemarahan Emilia beralih ke pria di dekatnya. Setelah melampiaskan amarah, dia cepat memilih barang yang dibutuhkan. Lalu ke kasir. Saat keluar, dia melihat pengumuman lowongan kasir di pintu minimarket. Malam harinya, tim yang akan menyusup ke rumah Peacemaker sudah siap. Mereka menunggu di dalam mobil pengintai hingga Peacemaker keluar rumah. Benar saja, tak lama kemudian, Peacemaker mengemudi pergi, menuju apartemen Emilia untuk bertemu dia dan teman-temannya di atap. Mereka benar-benar menikmati malam yang menyenangkan bersama. Mereka minum bir, bercanda, dan berbagi cerita, sesuatu yang jarang terjadi karena sulit mengumpulkan semua orang. Meski John, yang baru bergabung, merasa buruk dengan pekerjaannya, dia segera melupakannya. Dia tertawa dan bercanda bersama yang lain hingga pesta selesai. Bersamaan dengan itu, tim penyusup berhasil masuk ke rumah Peacemaker yang gelap gulita. Mereka menggunakan alat pendeteksi dan menemukan pintu rahasia menuju ruangan itu. Saat hampir mengungkap kebenaran, dari kegelapan, sesosok makhluk menyerang mereka. Tak lain adalah elang kesayangan Peacemaker. Dengan kecepatannya, tak satu pun peluru bisa mengenainya. Elang itu menumbangkan 3 orang di dalam, lalu melesat keluar, menyerang seorang pria dengan mencungkil matanya dan menggigit leher wanita satu-satunya di tim hingga darah mengucur tak terkendali. Dalam kelengahan Flurry, elang itu menang mutlak. Setelah pesta, Peacemaker pulang dalam keadaan mabuk. Melihat rumahnya seperti medan perang dengan segala kekacauan, dia tak peduli. Dia memanggil elangnya, memujinya berlebihan hingga elang itu kesal dan terbang dari pelukannya. Dalam pengaruh alkohol, meski baru bertemu Emilia, Peacemaker ingin menemuinya lagi. Kali ini, dia memikirkan Emilia dari dunia lain. Dia mengambil ponsel kembarannya yang sudah mati, mengetik pesan untuk Emilia, tapi tanpa sinyal di dunia ini. Pesan itu gagal terkirim. Dia bangkit, memasukkan kata sandi untuk membuka pintu rahasia, dan berlari menuju dunia tempat ayah, kakak, dan wanita yang dicintainya ada. Saat pintu itu terbuka, sinyal langsung tersambung, pesan terkirim, dan balasan datang seketika. Di akhir episode 2, kita melihat Peacemaker duduk di dunia ini, seolah sedang merenungkan kesepakatan tertentu. Itulah sekilas 2 episode Peacemaker di musim kedua ini. Ada yang penasaran bagaimana nasib Peacemaker jika dia tetap di dunia paralel? Kalau kalian juga bertanya-tanya seperti kami, jangan lupa klik tombol ikuti dan lonceng di samping agar tak ketinggalan video selanjutnya tentang film ini. Jangan lupa juga like dan komen pendapat kalian. Kalau ada film lain yang ingin kami bahas, jangan ragu komen di bawah. Kami akan segera hadirkan untuk kalian. Sekarang, video ini sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal dan sampai bertemu lagi.